Nona, Anda sudah hamil 5 bulan. Di mana ayah bayi ini? Dia sangat tidak bertanggung jawab. Ayah bayi ini? Dokter, nenek saya kena kanker lambung, stadium akhir. Dia harus segera dioperasi. Bisakah kau selamatkan dia dulu? Operasi dia terlebih dahulu. Saya pasti akan mengumpulkan biaya operasinya. Dokter, dokter. Nona, maukah kau jadi pengantin pembawa keberuntungan cucuku? Aku akan beri segini. 5.000 yuan. 5 juta yuan. Ini ramuan khusus yang dibuat oleh ahli. Bisa lancarkan malam pertama kalian. Pergilah. Guru, saya hamil. Saya pasti ingin mengambil cuti. Tidak ada yang spesial. Hanya flu biasa. Pulanglah ke rumah. Jangan lupa minum obat tepat waktu. Baik, terima kasih dokter. Saya akan pastikan anak ini minum obat tepat waktu. Sama-sama. Nenek, tolong jangan nakal. Tidak akan makan. Tidak ada cucu. Aku tidak mau minum obat. Nenek, tuh generasi keluarga kami cuma punya satu anak laki. Tidak mudah punya anak. Lalu, pengantin yang membawa hoki dulu, bukankah dia perempuan? Jangan tidak tahu berterima kasih. Dia sudah menyelamatkanmu. Cari dia, lalu lahirkan anak. Bukankah sudah bisa terwujud? Anak. Nenek, Duh, sayangku. Jingwen. Anak ini mirip sekali denganmu waktu kecil dulu. Langit memberkati. Ini benar-benar cucu kecil yang dikirim langit untukku. Mama. Sayang. Kenapa aku tak bisa mengejarnya? Dasar anak nakal. Lepaskan aku. Saya mau kejar cucu kecilku. nenek, sudahlah. Bertahun-tahun, setiap lihat anak, nenek selalu duga itu anakku. Nenek ambil helai rambut semua orang untuk tes DNA. Hati-hati nanti ibunya marah. Kali ini peluangnya bagus. Gadis kecil ini mirip sekali denganmu waktu kecil dulu. Pasti ini anakmu. Kemarilah. Fangci, cepat. Lakukan tes DNA. Baik, Demi langit dan bumi, tolong tunjukkan kekuatanmu. Mohon berkati hasil tes DNA agar terbukti hubungan ayah anak. nenek, saat hasilnya keluar, jangan membuat keributan.
Apa maksudmu ribut? Dia memang cucuku? Tuan Song, Nyonya besar. Hasil tesnya sudah keluar. Cepat, cepat, tunjukkan. Kau sudah lihat? Sudah kuduga, anak ini milikmu, kan? Ini benar anakku. Mungkinkah wanita waktu itu hamil, Pangci, segel rumah sakit, cepat cari Nona dan ibunya. Baik, Grebek seluruh kota. Cepat, cepat pergi. Kalian juga, cepat, cepat. Temukan mereka, segera. Cari, cari, cari. Bu, obat flu itu terlalu mahal. Aku bisa saja pulang dan minum air hangat saja. Begitu ibu kerja di Hotel Song, obat dengan harga 70 yuan takkan kamu anggap mahal. Ayo pergi. Perintahkan. Ambil rekaman CCTV, dapatkan gambar jelas. Kamu Selidiki seluruh tempat untuk cari Nona dan ibunya. siap Tuan Song. Semua pengawal ikut aku. Halo, saya wawancara kerja di grup Song untuk pelayan hotel. Saya Shen Sang-yu. Ini CV saya. Anak kuliahan berani lamar kerja di Hotel Grup Song. Tahukah kamu, klien kami minimal lulusan kampus terbaik? Keluarkan dia. Hati-hati. Dia, kurasa dia tak asing bagiku. Dia tak asing bagiku. Dia rasa tak asing. Rasa tak asing. Pria itu dalam kondisi koma. Bagaimana mungkin dia? Apa yang kau lakukan? Kau dikeluarkan dari kampus. Gagal tes wawancara. Sekarang berani merayu. Hajingwen, kau cari masalah. Ling Yue, inikah etika kerjamu? Kau mau mencoreng nama perusahaan? Jingwen, aku Meski aku DO, kemampuanku cukup untuk kerja sebagai pelayan hotel. Mengapa kau merendahkanku? Hanya karena aku seorang ibu. Kau punya anak? perempuan ini. Dia langsung merayu Jingwen sampai mau melindunginya, bahkan dipeluknya. Aku tak boleh biarkan dia masuk. Jingwen, perempuan ini, dia punya anak di luar nikah. Pasti kehidupan pribadinya bermasalah. Dia masuk sini, pasti incar pria kaya. Perempuan seperti ini takkan serius kerja. Kita harus usir dia. Masuk sini cuma buang waktu kita. Perusahaanmu tak bilang tak menerima wanita beranak. Aku kirim CV sesuai prosedur. Kau menganggapku buang waktu. Posisi pelayan kami harus siap shift malam. Jika terus merepotkan rekan karena anakmu, haruskah semua orang mengalah padamu? Tak bisa berkata-kata kan? Cepat pergi dari sini. Tunggu. Berapa usia anakmu? 7 tahun. Kebetulan sekali, anaknya juga 7 tahun. Pasti dia tahu yang disukai Le. Aku ingin menjemput Le. Selamat, kau lulus wawancara. Tapi, sebelum mulai kerja, tolong aku satu hal. Sungguh? Baik. Ikut aku. Tunggu. Jingwen, kenapa dia tak perlu tes? Kau terima dia tanpa pengalaman kerja? Dia sudah punya anak, kenapa diterima? Sebagai ibu tunggal yang membesarkan anak sampai 7 tahun, itu tak mudah. Ini membuktikan dia pekerja keras, teliti, dan bertanggung jawab. Orang seperti ini sangat cocok di bidang jasa. Selain itu, perusahaan kita melarang diskriminasi. Pangci, urus proses penerimaannya. Baik. Anak CEO Song baru ditemukan. Anak Nona Shen juga 7 tahun. CEO Song terima dia jadi pelayan. Tentu untuk belajar cara mengasuh anak. Apa nih? Jingwen punya anak? Shen Sang-yu, Ya? anakmu seperti apa dia? Hah? Bukan, aku cuma ingin tahu sifat anak 7 tahun. Apa?
Anak seusia ini paling penasaran. Contohnya Lee, tiap hari dia banyak bertanya, "Bos, percayalah, anakku sangat pintar dan sangat cantik." Cantik. Pasti tak secantik putriku. "Bos, lihat ini foto Lee, dia sangat cantik." "Ini anakku, dia sangat cantik." "Bos? Bos?" Oh iya, tadi kamu bilang anak 7 tahun suka apa? Setiap anak punya kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya anakku, dia suka sekali boneka Barbie. Boneka Barbie? Sayangnya tabunganku tidak banyak, jadi tak bisa belikan banyak. Halo, Hai Jingwen, nenek. lihat ini, semua ini. Persiapan ku buat dengan cicitku. Barang custom eksklusif. Wah, nek, banyak sekali. Ah, tidak terlalu banyak. Masih banyak di rumah. Ada beberapa mobil di luar. Aku rencana merenovasi lantai 2 untuk putri kecilku buat lemari pakaian besar. Hei, di rumah utama bukannya ada lahan kosong. Nanti kalau waktunya tiba akan kubangunkan taman bermain bertema putri. Le sejak kecil tak pernah ke taman hiburan, apalagi yang bertema putri. Putri kecil keluarga Song sangat disayang. Perbedaan ini terlalu besar. Nek, dia masih kecil. Nanti jadi manja. Apa yang kau katakan? Cicitku ini, kalau bukan aku sayangi, siapa lagi? Kalau kau terus begitu, nanti cicitku tak mau mengakuimu sebagai ayah. Baik-baik, ada yang harus kulakukan. Aku tutup telepon dulu. Itu anakku. Mana mungkin lebih dekat denganmu? Tentu paling dekat denganku. Shen Sang-yu, Ya, ada tugas penting untukmu yang harus kusampaikan. ngapain bawa asisten di siang bolong begini? Jangan-jangan ada maksud lain? Wanita, jadilah wanita simpananku. Kartu ini, belanjakan semaumu. Menjijikan sekali. Bos, aku seorang ibu tunggal, tak terima paksaan seperti ini. Saya seorang ibu tunggal. Aku tak mau dipaksa dalam hal itu. Dan Sang-yu, bisa tidak jangan berpikir berlebihan. Seandainya saya mau cari selingkuhan, aku pun takkan pilih orang sepertimu. Turun dari mobil. Baik, Perhatian untuk semua pemilik toko, Tuan Song mau beli hadiah untuk putrinya. Bawa semua model terbaru ke hall utama lantai 1, terutama boneka Barbie. Sekian. Tuan Song, ini barang-barang terbaru yang cocok untuk anak 7 tahun. ya ampun. Apa seluruh mal dipindah ke sini? Dan Sang-yu. Hadiah, apa yang biasanya disukai anak perempuan 7 tahun? Anak 7 tahun umumnya baru masuk sekolah dasar, bisa belikan boneka Barbie bermuatan edukasi. Tapi ada juga yang suka boneka bertema mobil, jadi bisa siapkan keduanya. Pak Song sangat baik pada anak-anak. Kalau Lei punya ayah, apa dia akan sebaik Tuan Song pada putrinya ya? Sangat iri dengan putrinya. Pasti sangat bahagia. Dua ini terlalu jelek, putriku pasti tidak akan menyukainya. Bungkus sisanya, untukku, kirim ke rumah saya. Siap, Pak. Apa dia baru saja bilang ke nenek kalau dia akan memanjakannya? Sepertinya mereka bersaing merebut hati, membandingkan siapa yang beli hadiah terbaik untuk putri kecil ini. Boneka Barbie apa? Terbuat dari emas? Mahal sekali. Apa katamu? Tidak apa-apa, selera bapak memang bagus. Sangat mengerti keinginan anak-anak. Boneka Barbie yang dipilih pasti disukai putri kecil. Ini untuk anakmu. Saya tidak perlu, ini terlalu mahal. Ambil saja, kami tidak pernah menarik kembali hadiah. Pangci, bayarkan. Baik. Pak Song, boleh saya pulang cepat nanti? Anak saya pulang sekolah lebih awal, saya harus menjemputnya. Kenapa harus kamu yang jemput? Kamu tidak punya pacar. Saya ibu tunggal, selama ini merawat anak sendiri. Aneh, mendengar dia tak punya pacar, kenapa hati ini senang? Memang,
tidak mudah mengurus anak sendiri. Bawa anakmu ke hotel besok. Biarkan dia di ruang istirahat hotel, lebih mudah kamu menjaganya. Terima kasih Pak Song. Saya pun sibuk bekerja, jarang ada waktu untuk putri saya. Kalau ada waktu luang, saya bisa bermain dengan anak Shen Sangyu sambil belajar cara membuat anak-anak senang. Bagus, besok lo bisa bersama saya. Tidak perlu meninggalkannya, menunggu di sekolah. Le, ibu harus bekerja, main tablet di sini ya. Jangan lari-larian. Tenang Bu, aku bisa main tablet sini. Makan camilan, tidak akan lari-lari. Cium ibu dulu. Pintar. Pak Song, Alamat yang nenek temukan kemarin, itu alamat lama nona itu. Sudah ketemu alamat barunya? belum ada kabar pasti, tapi sudah ada petunjuk. Sedang kami verifikasi dan lacak. Baik, mengerti. Omong-omong, apa Shen Sangyu bawa anaknya? Sudah Pak, sedang di ruang istirahat. Aku pergi lihat. Aduh, aku capek banget. Tamu hari ini sangat merepotkan. Iya, hari ini sangat melelahkan. Sekarang kita istirahat dulu. Kenapa ada anak kecil di sini? Sepertinya anaknya Shen Sangyu. Kenapa dia bawa anak ke tempat kerja dan merebut ruang istirahat kita? Sofa ini tempatku. Minggir. Banyak sofa di sini. Aku tidak ambil semuanya. Aku kepala staf di sini. Ruang istirahat ini wilayahku. Segera pergi dari sini. Aku mau duduk di sini. Benar, kepala staf sudah kerja seharian. Dia baru bisa istirahat. Shen Sangyu bawa anak ke sini. Kenapa begitu? Shen Sangyu menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk urusan anaknya. Dia harus dipecat kalau kamu segera pergi. Kenapa? Biarkan ibu periksa. Aku tidak apa-apa. Bu, diam-diam di ruang istirahat, main tabletnya. Kenapa kau mengusirnya? Ini adalah ruang istirahat staf hotel, bukan tempat penitipan anak untuk ibu-ibu. Jangan kira karena Tuan Song membantumu, kamu boleh bawa anak haram semena-mena di hotel. Benar. Kami akan laporkan ke manajer Lin untuk memecatmu. Apa yang terjadi di sini? Shen bawa anaknya merebut ruang istirahat kita. Begitu rupanya, Shen Sangyu bawa anak harammu ini pergi, kamu dipecat. Pecat saja aku. Tapi anakku bukan anak haram. Minta maaf padanya. Di CV-mu tertulis, status perkawinanmu masih lajang. Kalau bukan anak haram, apalagi anak harammu tidak punya ayah. No, anak haram yang tidak punya ayah. Ling Yue, anaknya ada di sini. Bagaimana bisa kau menghinanya seperti ini? Kau yang tak jaga sikap, tapi takut dihakimi orang. Kalau begitu panggil ayahnya. Dengan begitu dia bukan anak haram lagi. Shen Sangyu, kau tak bisa memanggilnya, kan? Cepat pergi dari sini. Aku pergi, aku tak mau tinggal di tempat jelek ini. Ayo. Tunggu, masih ada urusan yang belum selesai. Kau bawa anakmu ke ruang istirahat hotel dan mengganggu istirahat semua orang. Harusnya kau bersujud dan minta maaf sebelum pergi. Benar, kau mengganggu kepentingan semua karyawan. Kamu dan anakmu harus bersujud dan minta maaf ke kami semua. Benar. Kalian sudah keterlaluan. Le masih kecil. Dia diam-diam duduk di sini dan menonton tabletnya. Tak menangis atau rewel. Tak mengganggu kalian. Lagi pula, aku bawa anakku kerja dengan izin Pak Song. Omong kosong. Apa ini? Mana mungkin Pak Song mengizinkan pelayan sepertimu bawa anak ke tempat kerja? Perusahaan tak ada fasilitas itu. Oh, aku paham. Jangan-jangan kau mengira karena Pak Song lagi cari putrinya, kau ingin jadikan anak ini putri kecil keluarga Song. Aku tak punya pikiran kotor sepertimu. Kau yang mau masuk ke keluarga kaya. Aku hanya ingin bersama dengan anakku. Jangan berlagak suci. Niat murahanmu sudah terbaca di wajahmu. Semua setuju, kan? Ya, betul. Ling Yue, kau tak punya ibu, ya? Makanya tak menyukai seorang ibu. Kau cari masalah. Jangan sentuh ibuku. Anak haram ini berani mendorongku. Akan kuhajar kau. Le, Ibu, ibu, lepaskan dia. Le, ibu. Ibu, Le, jangan takut. Ibu di sini. ibu di sini. Ibu, gelap sekali, Bu. Ini gelap. Di dalam gelap gulita. Ini cuma ruangan gelap, kan? Tak perlu panik. Di situ cuma agak gelap. Lagian bukan sarang singa. Kalau sudah tahu begini, kenapa bawa anak ke kerja, merepotkan rekan kerja? Benar sekali. Masa ada rekan kerja tak senonoh? Jangan-jangan dia bawa penyakit.
Ih, jijik banget. Benar. Manajer Lin, kalau ada masalah, luapkan ke saya. Lepaskan anakku, berikan kuncinya, serahkan. Tanpa kunci, tak ada yang bisa buka. Kau biarkan dia terkunci di situ. Bu, di sini gelap sekali. Aku takut, Ibu. Le, Ibu. Kau gila, tahan dia sekarang. Jangan biarkan dia rusak pintu. lepaskan aku. Anakku takut ruang sempit, dia tak bisa dikurung. Terus kenapa, sekalipun dia mati hari ini, itu salahmu. Sebagai ibunya, ngapain bawa dia ke hotel? Lepaskan aku harus selamatkan anakku. Lepaskan dia. Tuan Song, Le terkunci di dalam. Tolong selamatkan dia. Minggir. Le, bangun. Ada apa? Jangan nakuti ibu, Le. Kenapa dia pingsan? Apa dia sakit? Le punya klaustrofobia. Dia tidak bisa di ruang sempit. Dia sulit bernapas. Ku bawa dia ke rumah sakit. Buat apa berlebihan? Cuma sebentar di dalam. Apa perlu Penny? Ku rasa dia pura-pura. Siapa yang kau sebut anak haram tadi? Shen Sangyu, kau? Siapa yang izinkan kau pukul aku? Aku takkan ampuni kalian. Ling Yue, jika terjadi sesuatu pada putriku, tak akan kuampuni kau. Oh, Ibu. Le. Jingwen, sudah kubilang wanita ini tak bisa diterima bekerja, kan? Dia tidak hanya merebut ruang istirahat, tapi juga memukulku. Kamu harus menghukumnya dengan tegas. Hukum dia? Aku yang menyuruh Shen Sangyu bawa anaknya ke hotel. Apa aku juga mau dihukum? Bukan Jingwen, bukan itu maksudku. Maksudku, dia bawa anak ke ruang istirahat dan mengganggu semua orang. Istirahat terganggu. Le cuma ambil sedikit tempat di sofa kecil. Apa kesalahannya? Kau bilang tak ganggu berarti tak mengganggu? Semua orang sudah melihat dia mengambil tempat di ruang istirahat main tablet. Salahkah aku suruh dia pergi? Kamu cuma suruh kami keluar. Kau mau pecat aku? Aku... Pecat dia? Ini hotel keluarga Song, bukan keluarga Lin. Aku sudah salah, Jingwen. Aku mengakui kesalahan. Takkan terulang lagi. Sekarang bisa minta maaf. Jadi, saat kamu menyeret Le tadi, bukankah kau harus minta maaf padanya? Untuk apa aku minta maaf? Aku tak menyeretnya. Jangan berbohong. Cuma aku suruh dia pergi. Aku sama sekali tak menyeret. Ada CCTV di ruang istirahat. Mau kita cek rekamannya? Kamu pikir ini hotelmu? Kenapa aku harus periksa CCTV sesuai perkataanmu? Pang Chi, ambil rekaman CCTV-nya. Baik, Pak. Pak Song, aku akan bawa Le ke rumah sakit. Aku yang urus di sini. Le, Ling Yue. Berani-beraninya kau menindas anak di grup Song dan mencoreng reputasi kami. Kamu dipecat. Untuk kalian yang lain, menghalangi Shen Sangyu menyelamatkan anaknya. Gaji dipotong 3/4. 3/4? Jingwen, keluarga kita sudah dekat selama turun-temurun. Demi kehormatan keluargaku, kau tak bisa memecatku. Grup Song tak akan mentolerir individu tak beretika sebagai manajer. Aku... Masih belum ada kabar. Suruh mereka cepat. Nyonya besar, kami sudah menindaklanjuti hari ini. Jangan terlalu khawatir. Kabarnya akan segera datang. Nenek ini permen. Sayang, kamu saja yang makan. Bahagia sekali. Seandainya cicitku ada di sini, dia juga pasti sebaik itu padaku. Kapan aku baru bisa bertemu cicitku? Pasti bisa. Dengan rezeki Anda, putri kecil akan segera ditemukan. dokter, tolong selamatkan anakku. Ada pelapor dengannya. Dia menderita klaustrofobia. Dia pingsan setelah terkunci di ruang gelap. Sebagaimana bisa kalian begitu ceroboh? Ikut saya cepat. Anak malang itu, dia sudah pingsan. Dokter itu benar. Bagaimana bisa mereka begitu lalai? Tunggu, ada yang tidak beres. Hanya ibunya yang ada di sini. Di mana ayahnya? Bagaimana mungkin ayahnya begitu tidak bertanggung jawab? Jika itu cicit saya, semua akan menyayanginya, dilindungi layaknya Tuan Putri. Benar, putri keluarga Song pantas mendapat yang terbaik. Kapan cicitku baru bisa ditemukan? Nyonya besar, dokter, Nyonya besar jatuh pingsan.
Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Untung saja kau antar tepat waktu, tapi apa? Namun, klaustrofobia ini perlu penanganan segera. Serangan berikutnya bisa berakibat fatal. Anda harus cari cara untuk menyelamatkannya. Baik, direktur rumah sakit kami ahli di bidang ini. Tapi apa? Sebenarnya, direktur sedang menangani pasien VIP. Ya ampun. Nyonya Besar Song, Anda harus benar-benar belajar mengendalikan emosi. Jangan emosi seperti ini, bisa meningkatkan tekanan darah. Bagaimana aku bisa tenang? Cicitku yang malang sedang menderita di tempat terpencil. Cepat temukan dia. Nenek, sudah kukirim orang, jangan panik dulu. Bagaimana kau cari? Uangnya cukup tidak? Buat pengumuman resmi sekarang, aku beri hadiah 50 juta yuan bagi yang temukan cicitku. Baik, kami turuti perintahmu, tenanglah. Aku mau cicitku kembali. Ibu sudah pulang. Ya sudah dapat janji direktur. Jadwal direktur penuh. Apakah bisa minta tambahan jadwal? Kamu tahu dia di mana? Melihat kau ibu tunggal yang membesarkan anak dengan susah payah, ku beri tahu rahasia. Direktur di ruang VIP lantai 5. Dia lagi merawat Nyonya Besar Song. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, Lei. Sampai jumpa. Ayo, Li. Ibu akan antar kau ke dokter. Ya. Ku dengar Shen Sangyu membawa anak itu ke sini untuk berobat. Dia yang membuatku dipecat dari grup Song. Hidupnya juga nggak bakal tenang. Ini ruang VIP. Anda tak boleh masuk. Permisi, putriku sakit parah. Kami butuh bertemu direktur rumah sakit. Boleh bantu aku tanyakan? Direktur sedang merawat Nyonya Besar Song. Beliau tak punya waktu untukmu. Kondisi putriku hanya bisa ditangani beliau. Tolong sampaikan ke beliau, ya. Jika tak memungkinkan, tak apa-apa. Aku akan tunggu direktur di sini. Aku tak akan mengganggu. Nyonya Besar Song, aku mohon tolonglah. Shen Sangyu, kamu tak pantas masuk ruang VIP. Kau tak berhak menunggu di sini. Kamu lagi? Cobalah pergi, bercermin. Yang dirawat di sini adalah Nyonya Besar Song. Beliau adalah presdir grup Song. Apa istimewanya anakmu? Sampai direktur harus datang. Bukan urusanmu. Tentu saja berhubungan denganku. Kau sudah mengganggu Nenek Song. Dengarkan, Shen Sangyu. Selama aku di sini, kamu tak akan bertemu direktur. Pergi sana. Kamulah biang keroknya. Kau tak berhak mengusirku. Kalau bukan karena kamu mengurung putriku di ruang tertutup, aku tak perlu datang memohon pengobatan. Jangan lempar kesalahan padaku. Ini akibat perbuatannya sendiri. Aku malas berdebat denganmu. Sudah kau katakan, selama aku di sini, kamu tak akan bertemu direktur? Jika tak bertemu direktur hari ini, aku tak akan pergi. Shen Sangyu, kenapa masih cari masalah? Kenapa kalian diam saja? Cepat usir dia dari sini. Silakan pergi atau kami nggak akan segan-segan. Kami datang minta bantuan, bukan cari masalah. Setelah bertemu direktur, kami langsung pergi. Shen Sangyu, kenapa masih di sini? Membuat kekacauan? Keluar sekarang. Kalian tak berguna. Tak bisa menemukan cicit mudaku. Untuk apa kalian di sini? Nyonya Besar Song, tekanan darah Anda baru stabil. Harap tenangkan diri. Gelisah berlebihan bisa picu pendarahan otak. Aku tak peduli tekanan darah. Jika tak bisa temukan cicitku, aku lebih baik mati saja. Akan kubuat kalian semua ikut mati bersamaku. Nyonya Besar Song, kalau itu tidak perlu. Nenek, jangan mengacau lagi. Istirahatlah dulu. Benar, Nyonya Besar. Lepaskan aku. Jangan harap temui direktur hari ini. Suara apa di luar? Sepertinya lagi panggil aku biar ku persiksa. Ling Yue, sebelumnya aku sabar karena pekerjaan. Kau kira aku ini mudah ditindas? Ya? Siapa yang ribut? Tahukah ruangan ini untuk presdir grup Song? Apa kalian tak tahu dia butuh istirahat? Direktur wanita ini membuat keributan di depan kamar nenek. Song, lihat, dia sampai memukulku. Aku hanya ingin mengusirnya. Direktur, tolong anakku. Dia menderita klaustrofobia akut. Dokternya bilang, hanya Anda bisa bantu. Direktur. Shen Sangyu, kenapa masih membuat masalah? Direktur, jangan percaya perkataannya. Cepat usir dia dan fokus rawat Nenek Song. Direktur, kumohon selamatkan dia. Dia masih sangat muda. Masa depannya masih panjang. Jangan biarkan dia terjerat penyakit ini, Direktur.
Kondisi Nyonya Besar Song sudah stabil. Apa ini anak yang perlu perawatan? Ya. Ikut saya. Terima kasih, Direktur. Tunggu. Kau mau korbankan perawatan Nenek Song untuk pengemis ini? Direktur, ingat rumah sakit ini didanai oleh keluarga Song. Kau harusnya melayani Nenek Song. Tahu. Direktur, Nenek Song harus selalu dijaga. Kalau Anda sampai menunda pengobatan Nenekku Song karena 2 orang miskin ini, apa Anda sanggup bertanggung jawab? Sebaiknya kau usir mereka secepatnya. Tapi Chen Sang-yu, kau tak lihat seperti apa? Dirimu ini berani-beraninya minta direktur mengobati anakmu. Ini juga salah anakmu terlahir dari orang tua yang salah. Dia terperangkap dengan orang miskin sepertimu. Kalian berdua, kenapa tidak segera mengusir 2 orang miskin ini dari sini? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan ibuku. Ibu. Berani melawanku, ini akibatnya. Lepaskan ibuku. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Jingwen, periksa ke sana. Baik, cepat. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Jingwen, Jangan ganggu ibuku. aduh. Ibu, lihat aku sudah balas dendam untuk ibu. Jingwen, lihat dia. Dia menyemprotiku air. Mereka masih di sini, mengganggu istirahat Nenek Song. Suruh pengawal segera mengusir mereka. Dia berbohong. Ibu mencoba membantuku berobat ke direktur. Makanya kami ke sini. Kami tidak mengganggu istirahat Nenek Song. Diam. Shen Sang-yu, karena kau membawa anakmu berobat, jangan tunda pengobatannya. Direktur, bawa anak Shen Sang-yu untuk diobati. baik, ikut saya. Terima kasih, Direktur. Ling Yue, apa yang kau lakukan di sini? Jingwen, aku datang menjenguk Nenek Song. Ku dengar kondisinya tidak baik. Aku sangat khawatir, jadi buru-buru ke sini. Dia baik-baik saja, tak perlu menjenguk. Pulanglah, Pang Ci. Jangan biarkan Ling Yue masuk. Baik, Tuan. Jingwen. Nona Lin, tolong jangan mempersulitku. Pergi sekarang. Hah? Kau tidak berguna. Sudah berlalu begitu lama. Yang kau tahu hanya cicit perempuanku bernama Shenlei. Apalagi yang kau temukan? Tak ada petunjuk sama sekali. Kau mau membuatku mati kesal. Nek, akan kupercepat. Tenanglah, jaga kesehatan. Aduh, aku mencicit ke? Kembalikan cicit ke cicit perempuan ke. Nenek, jaga kesehatanmu, Nenek. Shenlei, Iya. Ada apa? tidak ada yang serius. Minum obat tepat waktu, tidak akan ada masalah besar ke depannya. Rutinlah periksa kesehatan. Anak ini jangan sering ditaruh di tempat gelap dan sempit. Mengerti? Baiklah, bayar dulu biaya pengobatannya. Baik. Lass bis Tuan. Apa? Dokter, sekarang aku tak punya uang sebanyak ini. Bisa beri aku waktu? Baik, ku pertimbangkan Tuan Song, tapi harus segera dibayar. Terima kasih, dokter. Anda baik sekali. Aku harus kerja lebih keras, cari uang dengan cepat. Tagihan, penpalmi, Taiwan, pengobatan ini tidak akan lunas sendiri. Ayo kita mulai. Itu Shen Sang-yu. Kenapa dia kerja di sini? Apa dia ada masalah? Coba ke rumah sakit, periksa kondisi anaknya. Ya. Hei, Kamu terlambat. Aku sudah menunggu lama. kita bicara jelas dulu. Kita di sini hanya untuk makan, bukan bahas hal lain. Tunggu. Kenapa tak bahas hal lain? Kamu memecat Lin Yue dari hotel. Keluarga kita berteman dekat. Tidak bisakah kamu mempekerjakannya lagi? Berikan Yue kesempatan. Aku serius. Kalau terus mendesak, kita tak berteman lagi. Baik. Penolakanmu masih bisa dimaklumi. Ayo minum.
Yue licik, keluarga kalian harus waspada. Jangan terlibat masalahnya. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu. Kenapa dia selalu pergi ke kantor? Ada siapa di sana yang membuatnya betah? Shen Sangyu, kau tak mau berhenti menggangguku, ya? Bahkan di sini aku masih harus melihat wajahmu. Tapi memang masuk akal. Orang tak punya seperti kau, cuma bisa jadi pelayan di sini. Dengarlah nasihatku. Berhenti kerja di sini sekarang juga. Kalau Hotel Song tahu, kau kerja sambung diam-diam. Pasti kau dipecat. Biar ku ingatkan dengan baik. Kau yang akan dipecat. Shen Sangyu, walaupun aku sudah keluar dari Hotel Song, jangan berani-berani merayu Jingwenku lagi. Di keluarga terpandang seperti kami mementingkan menikah dengan sesama kelas sosial orang rendahan sepertimu. Takkan pantas untuknya. Kau keluarga terpandang, kau pikir kau pantas? Apa bos pernah melirikmu? Shen Sangyu, jangan berani-berani menyelang. Aku dan Jingwen kesayanganku, mulai hari ini, jauhi Jingwen, kami akan segera menikah. Kalau kudapati kau mencoba mencuri Jingwen dariku, kau akan sangat menyesal. Kau, jangan sok tinggi. Sejak kapan bos jadi milikmu? Dia akan jadi milikku segera, tunggu saja nanti. Aku ada kerjaan di perusahaan, aku berangkat sekarang. Wah, selalu buru-buru ke perusahaan. Apa yang menarikmu di sana? Jingwen. Pergi sana. Jingwen, kau kelihatan tidak enak badan. Biar ku bantu kau ke kamar. Selera bos sangat buruk. Dia sampai suka sama Ling Yue. Ling Yue, berani-beraninya kau beri obat. Jingwen, berhenti cari anak itu. Aku juga bisa beri kau anak. Ayo kembali ke kamar. Pergi sana. Kalau kau berani sentuh aku hari ini, keluarga Linmu takkan kumaafkan. Aduh, ini yang kau bilang, bos katanya. Hei, bos. Shen Sangyu. Bos, jangan gegabah. Shen Sangyu, kau berhak menolak. Jika tak mau, bawa aku ke RS sekarang. Presiden Song, Lele terjebak di dalam. Tolong selamatkan dia. Minggir. Melihat kondisi bos saat ini, RS bukan pilihan lagi. Karena dia selamatkan Lele, aku akan bantu dia kali ini. Bos, alat pengaman? Tak perlu khawatir. Keluargaku hanya punya anak laki. Sekarang sudah ada penerus. Dia takkan hamil lagi. Berhenti bersembunyi. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas yang telah kulakukan. Bos, aku tak butuh tanggung jawabmu. Tak butuh tanggung jawabku? Lalu apa yang kau mau? Sebut saja. Akan kupenuhi permintaanmu. Biaya pengobatan Lele. Cukup. Bayar dulu tagihannya. Baiklah. Hampir maximum 99 yuan. Aku mau uang. 99 yuan. Tepat sampai sen terakhir. Ini 150.000. Sempurna. Pengobatan Lele kini terjamin. Terima kasih, bos. Baik sekali, bos. Aku permisi dulu. Bos, soal kejadian semalam dengan Shen Sangyu, apa rencanamu berikutnya melamarnya? Dia bilang, tak butuh tanggung jawabku. Pangci, apa aku kurang penting daripada uang baginya? Mungkin Shen Sangyu ada pertimbangan lain.
Lupakan saja, ini melelahkan. Kamu sudah menjenguk putrinya di rumah sakit. Bagaimana kabarnya? Aku baru kembali dari rumah sakit. Gadis itu masih dirawat. Dokter bilang perlu 2 hari observasi lagi. Tekanan darah wanita tua itu stabil, dia tetap harus beristirahat cukup. Direktur I, hasil tes Shenlei hari ini, ibunya telah melunasi semua tagihan medis. Bagus, biar saya tinjau dulu, kamu bisa pergi sekarang. Siapa yang dia bicarakan? Shenlei. Benar, Shenlei. Ada apa? Anak malang ini hidupnya sulit. Dia mengembangkan fobia ruang sempit. Hanya ibunya yang membawanya berobat rawat inap dan pengobatan. Menelan biaya lebih dari 80.000 yuan. Kami baru berhasil mengumpulkannya. Tidak, aku tidak mau minum. Tidak ada cicit laki-laki. Aku tak mau minum obat. Nenek, keluarga kita 10 generasi hanya punya anak laki. Mana mudah punya anak? Pengantin yang kita cari untuk mengusir sialmu. Bukan perempuan juga. Jangan tidak tahu terima kasih. Dia yang menyelamatkanmu. Cari dia lagi. Bikin anak lagi. Itu wajar saja. Nak. Nenek. Anak cucuku sayang. Jingwen. Anak ini persis seperti wajahmu waktu kecil. Namanya juga Lele. Mungkin dia cicit perempuan yang selama ini kutunggu. Katanya dia dirawat. Sekarang di mana? Rumah sakit punya catatan. Bantu saya cek, Nyonya. Ini berkas medis Shenlei. Ini leleku. Dia leleku. Tidak, aku harus segera pergi. Bawa Lele pulang. Nyonya, tolong pelan-pelan. Jaga kesehatan. Tunggu. Kasih nomornya. Aku akan telepon dulu. Lele, ini jeruk. Makasih, Bu. Nyonya Shen, Direktur sudah siapkan rencana pengobatan. Mari kita bahas beberapa tindakan pencegahan. Silakan ikut saya. Baik, sebentar. Ibu Lele bisa keluar sebentar? Tinggal di sini, jangan nakal, jangan kemana-mana. Paham? Paham. Pintar. Cari ibu. Tapi ibu tidak di sini. Tidak bisa angkat telepon. Lele saja yang jawab. Halo, apa kebutuhanmu dengan ibuku? Apa kamu, Shenlei? Masih di ruang rawat? Ya, saya di sini. Siapa kamu? Aku nenek buyutmu. Cucu sayangku. Akhirnya kutemukan. Kangen sekali padamu. Nenek. Kata Mama, aku tak punya nenek buyut. Kamu cuma pembohong. Aku tak akan tertipu. Sudahlah. Cucu pintar. Nenek sudah tahu dari awal. Inilah darah keluarga Song. Sayang, kamu tenang saja. Nenek tak hanya tak ambil uangmu, nenek malah beri semua milikku hingga sen terakhir. Tunggu saja, nenek akan segera menjemputmu. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu untuk membawamu pulang. Apa cucu kita ini sendirian di sini? Sangat tepat. Ling Yue, kau mau apa? Lepaskan dia. Lele, kau baik-baik saja. Ling Yue, kenapa kau bikin masalah di sini? Masalah? Anak ini mungkin dalam bahaya. Tak boleh buang waktu. Nenek harus hubungi Jingwen segera. Halo? Dasar bodoh. Di saat seperti ini, kau mengacau. Tak ada pilihan. Nenek duluan. Cepat, cepat. 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 Aku sakit. Kami butuh bangsal ini. Kau harus bawa anakmu dan pergi sekarang. Dokter tidak mengizinkan pindah kamar, kecuali ada perintah dokter. Sudah cukup. Aku akan jadi Nyonya Song sebentar lagi. Rumah sakit ini milik keluarga Song. Saat kusuruh pergi, langsung patuh. Kenapa masih di situ? Buang barang mereka. Sekarang juga. Ya, Nyonya. Mereka banyak. Aku tak bisa lawan sendirian. Sambil jaga Lele. Tunggu. Baik, kami serahkan kamarnya. Kami akan berkemas sendiri. Ku tak cuma mau kau pergi dari bangsal ini. Kuinginkan kau lenyap dari Jangceng selamanya. Dasar apa kau punya? Kau ibu tak nikah. Tak tahu, malu. Berani merayu Jingwenku. Kami akan menikah. Kuhabisi setiap pelacur yang pernah tidur dengannya. Dimulai darimu. Aku tak pernah tidur dengannya. Kau membius dia. Dia yang menyeretku. Alasan tak akan menyelamatkanmu. Shen Sangyu, kau terus menggangguku. Gunakan wajahmu untuk menggoda Jingwenku. Membuatnya membelamu dan anak harammu. Kau akan lenyap dari Jangceng. Hentikan kebohonganmu. Masih mengelak Sangyu? Karena kau menghalangiku. Lenyaplah sebelum besok. Atau aku yang akan melenyapkanmu. Lakukan. Baiklah, baiklah. Kami pergi.
Ayo Lele, pakai sepatumu. Jangan, kau tahu seberapa sibuk aku setiap hari, masih harus urusi masalah receh ini. Pakai otak imutmu yang kecil itu untuk berpikir jernih. Kamu, selesaikan kekacauan ini sekarang. Cepat bergerak. Apa yang salah dengan rumah sakit ini? Ruang VIP dan umum beda jauh sekali. Hei, Dasar anak kurang ajar. Kenapa tidak tunggu sampai tahun depan baru menjawab? Aku sudah temukan cicitku. apa? Dia sedang dalam bahaya. Segera ke rumah sakit. Siapa berani ganggu putriku? Aku segera ke sana. Itu putri kecil keluarga Song. Omar, siapa yang berani macam-macam dengannya? Tentu saja. Ibu, tapi kata dokter, aku harus terus dirawat. Kenapa ikut perintahnya? Minta pulang. Mereka jumlahnya terlalu banyak. Jangan mengambil risiko ini. Tunggu sampai mereka pergi baru kembali. Tunggu. Lin Yue, mau apa lagi sekarang? Kamu menghancurkan bangsal ini habis-habisan. Bagaimana bisa aku tinggal di sini? Bayar ganti rugi. Ini tidak berantakan sama sekali. Sudah kubereskan. Semuanya dengan rapi. Ini pemerasan. Aku tidak peduli. Kalau bukan uang, suruh si manis ini sungkem dan sujud. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir baik. Lin Yue, kamu tidak tahu malu? Tidak, kumohon. Tak mau menunduk ya? Berarti kau mau membayar ganti rugi. Kalian berdua geledah barangnya, cari barang berharga, dan bawa ke sini. Baik. Lepaskan. Bebaskan aku. Jangan sentuh ibuku. Dasar anak nakal, berani menabrakku. Kemarin kau menyemprotku pakai pistol air. Memalukanku di depan umum. Itu belum kita selesaikan. Sekarang kita akan lunas semuanya. Hari ini kubunuh kau. Lin Yue, anakku masih sakit. Jangan sentuh dia. Kau hanya mau uang. Aku akan bayar. Lepaskan dia. Sekarang mau minta maaf? Sudah terlambat. Apa maumu sebenarnya? Serang saja aku. Jangan lukai anakku. Lin Yue. Baik, ada opsi lain. Karena kau tak mau dia berlutut, kau saja yang berlutut, sujud padaku. Jika aku puas, mungkin kau akan selamat. Ibu jangan berlutut. Kenapa belum juga berlutut? Baik, jangan berlutut. Kalau begitu, anakmu. Aku yang akan berlutut. Aku berlutut. Jangan ibu, ibu jangan berlutut. Dia perempuan jahat, ibu. Ibu, jangan. Shen Sangyu, saat kau merebut suamiku, apa kau menyangka ini akan terjadi? Ini akibat ulahmu sendiri. Lin Yue, aku sudah bersujud. Lepaskan anakku. Tadi aku berbohong. Bahkan jika kau berlutut dan merangkulku ribuan kali, aku takkan mengampuninya. Tidak. Berhenti. Berani-beraninya kau menyentuh cicitku. Nyonya Song. Pergi, tanyalah. Sayang, kau terluka. Kenapa kalian diam saja? Tangkap para penjahat ini yang mengganggu cicit perempuanku. Bawa mereka semua. Nyonya Song, ini aku Yue. Apa yang kau lakukan? Tak peduli siapa kau, kalau kau lukai keluargaku, kau akan menyesal. Cicitku, anak yang disebut Nyonya Song adalah Lele. Apa? Bagaimana? Ling Yue, dengarkan baik-baik. Dia putri kesayangan keluarga Song. Satu-satunya anak di keluarga Song, berani-beraninya tidak menghormatinya. Kau menantang seluruh keluarga Song. No, Nenek Song, ini salah paham. Bukan seperti itu. Begini, saya sedang sakit. Hanya perlu kamar rumah sakit ini. Sudah minta mereka pergi dengan sopan. Saya tidak menyentuhnya. Dasar pembohong, kau usir ibu saya sampai pukul saya. Jangan bohong, saya tidak. Diam. Berani-beraninya cari alasan. Saya lihat langsung dengan mata kepala. Nenek Song, biar saya jelaskan. Nenek Song, bukan seperti yang nenek kira. Jangan dengar omong kosong mereka. Saya tidak berbuat apa-apa. Ini hanya... sebenarnya, Nenek Song, tolong jangan marah pada saya. Mengingat keluarga kita sudah akrab turun-temurun. Bisa tidak Nenek maafkan saya sekali ini? Saya masih beri ampun padamu. Hanya karena hubungan keluarga kita. Hari ini kau boleh pergi dengan selamat. Dengarkan keputusan ini. Mulai saat ini juga, kau dilarang menyentuh mereka atau masuk ke kediaman Song. Sudah jelas? Tolong Nenek Song. Jangan lakukan ini. Ini tidak benar. Nenek salah sangka. Jangan percaya kebohongan mereka. Nenek Song, biar saya jelaskan. Keluar. Nenek Song, tolonglah. Tolong dengarkan saya. Ini berbeda. Cucu cicitku sayang. Kemarilah. Biarkan nenek buyut memelukmu. Benarkah Anda nenek buyut Lele? Mana mungkin ini palsu? Apa kau sudah lupa saya? Bertahun lalu,
Sayalah yang mengatur upacara pengantin di Anjimu. Lalu siapa cucu Anda? Apa engkau sudah melupakan aku? Bertahun-tahun yang lalu, akulah yang mengatur pengantin penggantimu. Lalu siapa cucumu sebenarnya? Sikapmu yang peragu ini luar biasa. Cucuku dulu dalam kondisi koma di rumah keluarga Song. Saat pertama bertemu dulu, yang penting sekarang dia sudah sadar dan sedang menuju kemari untuk menemui kalian semua. Keluarga kita akhirnya akan berkumpul. Tapi bagaimana kau yakin Lele adalah cicitmu? Saat di rumah sakit itu, ketika kulihat dia, kusadari dia mirip si cucu nakal itu waktu masih kecil. Saat itulah kusadari dia pasti keluarga kita. Kusuruh tes DNA, tapi ternyata hasilnya membuktikan hubungan darah. Lihat. Lele, dia nenek buyutmu. Duh cucuku sayang. Nenek sangat merindukanmu hari-hari tanpamu. Nenek tak bisa makan atau tidur nyenyak. Tapi sekarang nenek sangat bahagia. Bagaimana kalau ikut nenek pulang? Nenek akan belikan hadiah berlimpah. Sayang, apapun yang kau mau atau perlukan, katakan saja. Nenek akan penuhi. Mau? Boleh Mama ikut juga? Tentu saja. Shen Sang-yu, kau dan anak ini akan tinggal bersama kami di kediaman Song. Ini kurang pantas. Aku paham. Tinggal bersama tanpa ikatan membuatmu tak nyaman. Tapi jangan khawatir, akan kusiapkan tempat tinggal terpisah di villa khusus. Tenang dulu di sana. Urusan lain, urus belakangan. Dengan kondisi Ling Yue yang gila, rumah sakit maupun rumah tak aman sekarang, lebih baik ikuti rencana Nyonya Song. Kami sangat berterima kasih. Biar ku jawab telepon dulu. Nek, dasar anak nakal. Sudah kusiapkan mereka di villa pinggir kota. Biarkan mereka menetap dulu di sana. Segera ke sini. Kenapa villa pinggir kota? Bukan rumah leluhur. Sang ibu perlu. Anaknya masih kecil. Butuh ibunya. Baik. Aku akan menyusul ke villa itu. Anak ini masih terlalu kecil. Bagaimana bisa hidup tanpa kita? Aku akan ke villa di pinggiran Beijing dan menunggu. Oh iya, Nenek. Keluarga kita bukan biasa-biasa. Untuk menguji apakah dia pengincar harta, jangan bocorkan identitasku padanya untuk sementara. Mengerti. Aku tahu cara mengatasinya. Ayo pergi. Tuan Song, Anda meminta Nyonya menyembunyikan identitas Anda. Takut ibunya pengincar harta. Sebenarnya, Anda terbelah antara dua wanita. Ibu anak Anda dan Shen Sang-yu. Tak bisa memilih. Sudah, mau dipotong bonusmu? Halo? Tuan Song, hotel tiba-tiba dapat banyak pesanan banquet. Staf kami kurang, harus bagaimana? Panggil staf yang libur. Ganti hari liburnya nanti. Akan saya beritahu segera. Halo Putri. Lihat, kita sudah sampai. Wah, rumah ini besar dan megah. Ini akan jadi rumahmu sekarang. Sungguh, jadi aku dan ibu tak akan pindah-pindah lagi? Tak ada kontrakan murahan? Kau adalah satu-satunya putri keluarga ini. Kelak, semua akan jadi milikmu. Villa ini, perusahaan, semua akan jadi milikmu. Keren! Mari, Nenek akan tunjukkan rumahnya. Hello. Halo. Segera kembali, kami kekurangan staf. Baik. Aku segera kembali. Ada apa? Nyonya, hotel butuh bantuan mendesak. Aku harus kembali membantu. Tolong jaga Lele. Awasi dia untukku. Kalau begitu hati-hati di jalan. Aku akan menjaga Lele baik-baik. Terima kasih, Nyonya. Lele, dengarkan nenek buyutmu. Baik, jadi anak baik. Mama, hati-hati di jalan. Dah. Menurutmu ini cantik? Sangat cantik. Nenek. Kenapa semalaman baru datang? Macet di jalan. Temuilah putrimu. Apa kamu papaku? Ya, aku papamu. Kamu benar-benar papaku. Kenapa dulu tidak mau aku dan mama? Semua kesalahan papa sebelumnya.
Papa tidak akan pernah tinggalkanmu lagi. Mamamu mana? Kurasa mama kembali bekerja. Mamanya sedang bekerja di hotel itu. Sangat tidak manusiawi. Kekurangan staf. Di jam segini, terima tamu lebih sedikit saja. Harus memanggil orang kembali. Bosnya itu sama sekali tidak berperasaan. Kamu sedang flu. Pergi sana. Pergi. Jauh-jauh dari cucu kesayanganku. Anak ini baru keluar dari AS. Jangan tulari dia. Nek, aku cuma bersin. Apa, Nek, serius? Sudah. Itu tidak penting. Sekarang nenek tanya, pertanyaan paling sederhana. Kapan kamu akan menikahi mamanya? Nek, pernikahan itu hal besar. Jangan terburu-buru. Berikan waktu padaku untuk memikirkannya. Kamu masih perlu memikirkannya. Hah, Song Jingwen, lihat ke sini. Ini anakmu. Kalau bukan ibunya, siapa lagi yang kau nikahi? Hah? Kurang ajar. Jangan bilang kau mau lari dari tanggung jawab. Tidak, Nenek. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab. Tapi, tak ada yang bilang tanggung jawab harus dinikahi sebagai satu-satunya jalan. Kalau tak mau menikah, apa kau masih manusia? Kau tak mau urus ibu kandung anak sendiri. Kau lebih buruk dari sampah. Semuanya, keluar. Sekarang. Nenek, dengarkan dulu. Keluar. Dengar dulu penjelasanku. Kembalilah saat kau siap menemui Lele, semuanya. Pergi sekarang. Ibu. Pergi. Semakin tua nenek, sifatnya semakin keras, benar kan? Ya, orang tua memang begitu. Lelai. Mungkinkah dia anakku? Namanya Lelai? Bos, putri Shen Sangyu juga bernama Lele. Mungkinkah Shen Sangyu, ibu si putri kecil? Ah, yang benar, ini bukan sinetron. Aku pernah lihat Putri Shen. Walau tak terlalu jelas, mereka tak mirip. Itu bagus. Bagaimana dia bisa bersikap biasa saja? Apa dia tidak peduli sama sekali dengan malam itu? Akhirnya selesai. Sangyu, maafkan aku untuk kejadian tadi malam. Kami kekurangan staf parah, memaksamu cuti dan datang ke sini. Tidak masalah. Bapak Song. Bapak bisa pergi sekarang? Baik. Bos Pat, apa yang harus kulakukan? Berhenti melayani meja, bantu ambil pesanan di aula. Segera. Shen Sangyu, dia bosmu. Satu malam tak akan membuat dia memandangmu berbeda. Jangan berkhayal. Manajer Ling, Bapak Song tidak menunjukkan perhatian khusus ke Sangyu. Sepertinya Bapak Jingwen tidak tertarik padanya. Gunakan segala cara untuk mengusir Shen Sangyu dari Hotel Song Group. Aku bayar 5.000. Pasti selesai. Percayalah Manajer Ling. Kenapa kau masih di sini? Cepat bergerak. Aku sedang mengerjakannya. Kenapa ada 2 halaman yang hilang? Bagaimana bisa kau ceroboh seperti ini? Tugas yang Bapak Presiden Song berikan padamu masih saja berantakan. Untung kita menyadarinya cepat jika tamu melihat ini. Akibatnya akan sangat buruk.
Bapak Presiden Song sendiri, aku baru saja melihatnya, terpaku pada ponselnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan dedikasi pada tanggung jawabnya. Baru 1 bulan di sini, dia sudah mulai malas, dia tidak layak menjadi staf kita. Siapa bilang aku melakukan kesalahan? Aku sudah buat beberapa cadangan. Ini tidak akan pengaruhi layanan kita. Salinan yang salah akan ku-handle penjelasannya. Kembali bekerja sekarang, aku pergi dulu. Pria itu memanggilku ke lobi. Apa dia menghindariku karena kejadian tadi malam? Kondisi bos tidak bisa dilarikan ke rumah sakit karena dia menyelamatkan nyawa Lele. Aku akan membalas budinya. Bos, tindakan keamanan Sudah ditangani dengan baik. Garis keturunanku sudah ada penerus. Tidak perlu kehamilan lagi. aku harus menjaga jarak. Tunggu sebentar. Tunggu aku. Bapak Presiden Song, Kita akan terlambat. Masuklah. tidak perlu. Mereka akan segera tiba. Masuk ke dalam. Sungguh, aku baik-baik saja. Perlu kau ulangi perkataanku? Masuk. Tak perlu. Perlu kusampaikan untuk ketiga kalinya? Baik. Fang Chi, bukannya kau bilang sedang menunggu di bawah? Tunggu, siapa yang ku tunggu? Kau bilang ada urusan di bawah dan akan naik nanti. Tidak, aku tidak. Oh iya, aku hampir lupa. Terima kasih mengingatkanku, Presiden Song. Bos akhir-akhir ini sering murung. Syukurlah aku cepat pergi, hampir terjebak masalah. Presiden Song, saya sudah datang. Hati-hati. Perutku tak enak belakangan ini. Rasanya mual terus. Aku harus ke rumah sakit. Shen Sang-yu, apa aku sangat menjijikan bagimu? Mual melihat saya. Tentu tidak. Anda, Presiden Song, Anda ahli dalam pekerjaan dan berpostur menawan, pasti jadi idaman semua wanita. Tampaknya semua suka pujian manis, Pak Kebab. Para pengusaha pun tak terkecuali. Jangan khawatir, Presiden Song. Apa yang terjadi malam itu akan jadi rahasia kita. Semoga sukses dalam karir dan diberkahi. Bahkan kembar 3. hei, Anda. Kembar. Ini bayi kembar. Dengan gajiku yang pas-pasan, sanggupkah membeli 1 lele? Sekarang ada 1 lagi. Bagaimana menghidupi semuanya? Haruskah kita beritahu bos tentang situasi ini? Bagaimanapun dia akan jadi ayah. Berhenti bersembunyi. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas yang terjadi. Bos, aku tak butuh tanggung jawabmu. Tak mau tanggung jawabku? Lalu apa yang kau mau? Sebut saja. Akan kupenuhi. Lupakan. Urus penggantian biaya dulu. Masuk. Bos, tolong tanda tangani formulir ini. Bos, apa suka punya banyak anak di rumah? Kenapa dia tanya ini? Jangan-jangan mau anak dariku? Tapi keluarga kami cuma punya 1 pewaris turun-temurun.
Banyak anak terlalu ribut. Satu saja cukup. Brengsek. Siapa yang bikin dia marah? Keparat. Tak kira bos sebangsat itu. Antarkan ini ke klien nanti. Cepat kerjakan. Siap. Nanti kirim ini ke para tamu. Cepat bergerak sekarang. Baik. Halo, ini menu hotel kami. Terima kasih. Silakan dilihat. Hai. Makasih. Ada masalah apa dengan hotel ini? Ini dimasukkan ke menu. Maaf atas kesalahan ini. Shen Sang-yu, kamu hamil? Pacar saja belum punya. Ya ampun, tes kehamilan ada di menu. Kok bisa ada kesalahan konyol begini? Nanti saat Pak Song datang, akan saya tunjukkan ini. Kamu bisa dipecat langsung. Shen Sang-yu, jelaskan ini. Menu sederhana saja bisa kacau begini. Apa kamu peduli dengan pekerjaanmu? Orang sepertimu tidak pantas bekerja di sini. Ini keterlaluan. Saya minta maaf. Ini kesalahan saya. Laporan tes itu tidak sengaja terbawa. Tidak akan terulang. Mohon dimaafkan. Maafkan saya. Permintaan maaf tak akan memperbaiki. Apa kamu sadar kelalaianmu ini merusak reputasi perusahaan? Tak akan ada kesempatan lagi. Pulang saja sekarang. Soal kejadian ini, saya akan laporkan ke Pak Song. Saya yang akan jelaskan semuanya. Masuk kerja atau tidak, bukan keputusanmu. Jangan banyak alasan, jangan buang-buang waktu Pak Song. Keluar sekarang. Masih cari alasan, jangan buang waktu. Tuan Song, pulang saja. Ini bukan masalah besar. Kamu pun tidak mengeluh. Kau minta dia mundur. Atas dasar apa? Ini jelas masalah serius. Staf hotel kami harus berstandar tinggi. Tak ada yang sehina dia. Berani-beraninya dia bertahan. Pulang saja urus anak. Aku memang bersalah dalam kerja, tapi itu tak boleh kau serang diriku secara pribadi. Hidup pribadiku urusanku sendiri. Kau tak berhak menghakimiku. Masih ada yang tak tahu malu? Hidup sembarangan, hamil anak, orang tak jelas. Masih berani di sini? Benar, ayah aslinya siapa? Bergonta-ganti pria sampai tak tahu lagi? Pasti ayah anak pertama, juga orang lain. Shen Sang-yu, dengan gaya hidup mesumu, sering ganti pasangan. Kau tak malu, jangan tulari kami. Kau. Tuan Song benci orang sepertimu. Nanti beliau datang, kau akan dipecat. Ada apa ini? Tuan Song, Shen Sang-yu melakukan kesalahan. Kami menegurnya, tapi dia membantah. Kalian yang tak masuk akal. Ini bukan masalah serius. Ini jelas serius. Jangan asal bicara. Jelaskan dengan benar. Tentang kehamilanku, Dacha, dia tak boleh tahu. Saat membagikan menu ke tamu, aku tak sengaja menyelipkan pribadi, informasi pribadiku. Ini bukan masalah besar. Kenapa kalian semua drama berlebihan? Asisten Fang, aku hanya menjaga nama baik perusahaan jika urusan menu saja tak bisa ditangani. Untung, hanya satu tamu. Bayangkan jika banyak yang melihatnya. Reputasi kita hancur. Benar. Beruntung, hanya satu tamu yang lihat. Jika lebih banyak yang melihat, hotel kita akan dianggap tempat tak terpercaya. Seseorang dengan moral buruk harus dipecat. Cukup. Sejak kau bisa mengatur hotel ini, lain kali, lebih berhati-hati. Ya, Presiden Song, Shen Sang-yu tidak hanya gagal dalam tugas tapi juga bermoral buruk. Dokumen yang hilang adalah laporannya hamil. Tidak. Tes kehamilan ini? Ini buktinya. Kau hamil? Presiden Song, saya sudah datang. Hati-hati.
Jadi mualmu karena ini. Jadi itu sebabnya kau muntah-muntah, itu penyebabnya. Tuan Song, seseorang seperti dia, dengan kehidupan pribadi yang memalukan, haruskah dia dipecat? Ya, dia hamil hanya dalam beberapa hari. Orang seperti ini tak tahu malu, dia harus dipecat. Kalau tidak, semua karyawan hotel akan meniru dia. Maka hotel kita akan jadi berantakan. Perusahaan tidak boleh memecat wanita hamil. Transfer saja dia. Ku dengar dapur kekurangan orang. Pas, kau bisa ke sana. Dapur itu kotor dan kerja keras. Kenapa Sang Yu yang disuruh? Dia hamil. Kurasa dia cocok untuk itu. Orang tak senonoh seperti dia harus kerja kotor dan berat. Dulu dia punya anak tanpa nikah. Sekarang dapat anak kembar. Kembar? Dia bahkan tak tahu siapa ayahnya. Kalau dia melahirkan, apa dia akan bawa ke hotel lagi? Pakai ruang istirahat kita? Tuan Song, orang yang tak bermoral seperti dia. Kami tak mau jadi rekan kerjanya. Karena kalian semua tak mau Shen Sang-yu sebagai rekan, maka dia memang harus dipecat. Kau dengar itu, Shen Sang-yu? Kau dipecat, sekarang keluar. Yang saya pecat adalah kalian berdua. Tuan Song, bukankah Shen Sang-yu yang bersalah? Apa kalian kira memalsukan menu Shen Sang-yu dan menyelipkan barang akan ketahuan? Pang Chi? Ya, pengawal, bawa mereka pergi. Tuan Song, saya salah, kami salah. Tuan Song. Saya salah, Tuan Song. Tuan Song. Kedua orang ini benar-benar cari masalah. Kalian bisa kembali kerja? Estrimi kari. Shen Sang-yu, ikut dengan saya. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih. Shen Sang-yu, ikutlah denganku. Sang Yu. Bukan masalah, silakan. Shen Sang-yu, tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Aku salah kali ini. Laporan kehamilan diberikan ke tamu, akan lebih hati-hati nanti. Bukan itu maksudku. Jika kau benar-benar tak bisa terima keadaan ini, aku akan ajukan surat pengunduran diri ke HR sekarang. 4 minggu hamil. Apa ini anakku? Kalau bukan siapa lagi? Apa kau meragukanku? Kau pikir aku ini perempuan murahan? Tidak, bukan itu maksudku. Lalu bagaimana dengan 2 anak ini? Berikan 4.000. Untuk apa? Untuk aborsi. Jangan-jangan kau termasuk pria tak bertanggung jawab yang suruh wanita bayar aborsi sendiri? Bukan, tidak ada aborsi. 1 anak saja sudah susah, apalagi 2 anak. Ini mustahil. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku yang akan urus. Kau yang urus. Shen Sang-yu, aku janji akan bertanggung jawab. Fokus saja pada menjaga kandungan kembarmu. Mengerti? Apa maksudnya dia mau menikahiku? Pikir baik-baik. Shen Sang-yu, jangan khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab penuh, tenang saja, dan pastikan bayi lahir dengan selamat. Mengerti? Apa dia sedang melamarku? Pertimbangkan baik-baik. Sayang, Nenek buyut. sobat, istirahatlah lebih awal. Besok pagi aku akan menjengukmu. Dadah, Nenek buyut. Sampai jumpa. Sampai nanti. Jingwen, kemarilah, duduklah. Nenek. Jingwen, lusa. Kita adakan pesta perkenalan keluarga. Saat itu, aku akan perkenalkan cucu buyut kita ke semua orang. Cucu buyut kesayanganku. Selain itu, aku ingin umumkan pernikahanmu dengan Ibu Lele. Nek, aku tak bisa menikahi Ibu Lele. Song Jingwen, berani-beraninya kau. Dia telah melahirkan anakmu. Kau tidak tahu malu. Ini semua karena nenek percaya dukun palsu itu. Percaya ramalan pernikahan pembawa hoki. Waktu itu kau koma. Apalagi yang bisa kami lakukan? Aku sudah putus asa. Makanya kami cari pengantin pengganti. Kalau aku tidak menemukan pengantin itu untukmu, mana mungkin Lele ada. Harusnya kau berterima kasih. Iya. Nek, tenang dulu. Masih ada yang harus kita bicarakan. Sudah, cukup. Lele adalah pewaris tunggal keluarga Song. Ibunya harus kau nikahi, suka tidak suka. Aku tak akan biarkan Lele menderita. Baik. Sekarang ada 2 cucu buyut lagi. Pilihlah. Baiklah. Masih ada 2 cicit yang mungkin
Kamu pilih. Memangmu? Memangnya siapa lagi? Hahaha, palsu. Ini pasti palsu. Song Jingwen, keluarga Song hanya punya ahli waris pria. 10 generasi, kamu ditipu, kamu sudah punya lele, masa bisa punya anak lagi? Sang Yu bukan tipe orang seperti itu. Dia takkan bohong padaku. Tipe yang bagaimana? Saya sudah hidup selama ini, lihat semua jenis perempuan. Dengar, dia hanya mengincar uangmu. Hanya 2 pilihan ini. Kalau benar darah dagingmu, Anda nenekku. Nek, saya tahu Anda lebih berpengalaman daripada saya. Tapi saya janji, kalau Anda temui Sang Yu, Anda akan lihat dia baik hati dan tulus. Anda pasti suka. Jingwen, kalau kau temui Ibu Lele, kau pasti kagum. Xiaoshen hidup susah, anak baik, kerja banyak hal untuk besarkan Lele, menderita banyak. Kalau berani sakiti dia, kupatahkan kakimu. Saya salah padanya. Tapi sekarang saya hanya bisa tanggung jawab satu. Akan saya ganti rugi. Li tua, dengar omong kosong ini. Inikah cara bicara manusia? Aduh, aku kesal sekali. Dokter sudah sering ingatkan, Nyonya jangan emosi. Kalau tidak, bahaya nyawa. Aduh. Nyonya, kendalikan emosi. Nek, tenanglah. Aku akan tenang kalau aku kasih WeChat Xiaoshen. Saling kenal, bicara baik-baik. Aku yakin kalian akan cocok. Bau. Ibu, mau kemana? Ibu perlu cek pesan dulu, tidur yang nyenyak ya. Sudah larut malam, kenapa bos mengirim pesan? Pak, larut malam begini, ada keperluan apa? SMS larut malam begini untuk menambahku? Hamil 4 minggu, anak ini punyaku. Kalau bukan punyamu, punya siapa? Kau meragukanku? Apa kau sungguh mengira aku wanita murahan? Tidak, bukan itu maksudku. Lalu kedua anak ini, apa rencanamu? Kasih aku 4.000. Untuk apa? Aborsi? Jangan bilang kau pria brengsek yang menyuruhku bayar biaya aborsi. Tidak ada aborsi. Aku sulit menghidupi 1 anak, 2 bakal membunuhku. Aku serius. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan menanggung mereka. Kau akan menanggung? Shen Sang Yu. Percayalah, aku akan bertanggung jawab. Fokus saja untuk melahirkan dengan selamat. Mengerti? Apa dia melamarku? Pikir baik-baik. Apa kau datang untuk meminta jawabanku? Tapi aku belum siap. Maaf, kita punya anak, tapi aku akan nikah dengan orang lain. Aku tak bisa menikahimu. Putuskan apa yang kau mau, aku akan ganti rugi. Baik. Hei, kamu dengar? Presiden Song akan menikah. Serius? Resmi, dia umumkan langsung. Persiapan pernikahan sudah mulai. Siapa pengantinnya? Wanita beruntung menikah dengan Presiden Song. Katanya, ibunya anak perempuannya. Oh iya, keluarga Song sangat memanjakannya. Ibunya ikut numpang pamor. Keluarga Song memperlakukan sang putri kecil dengan sangat baik. Ibunya sudah menikmati manfaat lewat anaknya. Sang Yu, apa kamu baik-baik saja? Aku baik. Anda bisa lanjutkan pekerjaan. Kalau begitu, kami lanjut bekerja. Jadi wanita yang dinikahinya adalah ibu dari anaknya? Shen Sang Yu. Bos, ada yang perlu dibantu? Sudahkah kamu putuskan? Sudah saya putuskan. Maukah kamu tetap bersama? Aku mau, kita akan mengasuh 2 anak ini, tapi saya harap Anda memenuhi kewajiban ayah kandung sebagai orang tua. Bayarlah setengah biaya kebutuhan anak dan transfer tepat waktu tiap bulan.
Ini maksudnya apa? Jangan khawatir, Bos. Saya tidak akan mengganggu. Anda hanya perlu mengunjungi anak-anak seminggu sekali, setidaknya sebulan sekali. Jika seminggu sekali tidak bisa, pasti sebulan sekali masih bisa diterima. Bos, kita tidak bisa menurunkan lagi. Anak-anak butuh kehadiran ayahnya. Kalau seminggu sekali terlalu sering, bagaimana sebulan sekali? Bos, tak bisa menunggu lagi. Anak ini butuh kehadiran ayahnya. Shen Sangyu, bukankah baru saja kau bilang kita tak sanggup punya 2 anak lagi? Benar. Aku tak sanggup, tapi ayah Lele menghubungiku. Keluarga dia kaya raya. Kami akan segera menikah. Bos, apa saya tak seharusnya masuk? Cari tahu siapa ayah kandung Shen Lei. Selama bertahun-tahun dia meninggalkan mereka sepenuhnya. Dasar bajingan. Dia tetap mau menikahinya. Apa dia buta? Atau aku ini lebih buruk dari si bajingan itu? Bos, itu mustahil. Kau jauh lebih baik dari si pecundang itu. Akan kuselidiki sekarang. Pergi sekarang. Ya. Dasar tak punya hati. Tak mau menikahiku, aku pun tak mau menikahimu. Silakan masuk. Nyonya Shen, Nyonya menyuruh saya membawa gaun-gaun ini untuk Anda dan sang putri kecil. Beliau mengingatkan, jangan sampai terlambat besok. Baik, tinggal saja di sini. Baik. Besok, aku akhirnya bertemu ayah Lele. Besok, aku akhirnya akan bertemu ayahnya Lele. Ibu, ayah, katanya keluarga Song akan mengadakan pesta keluarga besok. Mereka akan umumkan putri hilang mereka. Kabarnya, mereka juga akan tunjukkan pertunangan. Kalau Jingwen menikah dengan orang lain, aku harus bagaimana? Kita tak boleh diam saja melihat ini. Yue sudah bersumpah hanya mau dia. Ibu ayah, tapi Jingwen tak pernah suka Yue. Kita tak bisa paksa dia. Pengkhianat. Kenapa bantu orang luar? Kita lihat besok. Kalau Song Jingwen tak bisa dikendalikan, kita urus si perusak rumah tangga itu. Si Shen Sangyu, aku akan buat kau menyesal selamanya. Lele, ayo kita cari ayahmu. Perintah Nona Ling, bagaimanapun caranya, halangi perempuan itu dan anaknya masuk. Minggir, nyambut. Bus break, dia datang. Bos, Wimper akan datang. Jangan diam saja di sana. Ayo pergi. Siap. Apa yang kamu lakukan? Lele. Pergi sana. Lele. Jangan macam-macam. Cepat, buka pintunya. Tutup gerbangnya. Gas. Berdiri di situ. Sial. Bos, mobil kita hilang. Aku lihat tadi. Gimana dong, bos? Lapor polisi aja. Lapor polisi. Kamu gila. Kalau kita lapor, nanti kita ditangkap. Terus gimana? Telepon Nona Ling. Sekarang, siap langsung. Banyak orang tak berguna. Tugas sederhana saja tak bisa. Biar mobilnya juga direbut. Wei sudah pergi. Datang. Apapun yang terjadi hari ini, kalian harus selesaikan kekacauan ini. Aku di sini.
Setelah datang putri kecil. Syukurlah, kalian berdua tidak terluka. Baru dapat telepon, aku sangat khawatir. Dua pria menyambar Lele dan kabur. Ini jelas serangan terencana, mungkin terkait acara keluarga. Berani culik cicitku. Kalau ku tangkap mereka, ku hancurkan semua tulang mereka. Hai, Nenek Buyut. Lele baik-baik saja. Oh, sayangku. Tidak mungkin. Nenek Buyut, kita harus periksa kondisimu. Xiaoshen, masuklah dulu. Cucuku sedang menunggu. Kalian berdua belum kenal? Masuklah dulu. Saling berkenalanlah. Ayo pergi. Ayo. Sayang, jangan takut. Nenek Buyut akan membereskannya. Lihat pulau itu. Tanah ini adalah proyek gabungan keluarga Song dan Ling. Shen Sangyu, Kau mau apa di sini? ayah, ibu, kakak. Dia perusak rumah tangga. Cantiknya biasa saja, bahkan bukan darah biru. Berani-beraninya mencuri tunangan putriku. Omong kosong, aku tak mengerti. Jangan pura-pura. Dengarkan baik-baik, Shen Sangyu. Kau cuma selit. Jadi ayah Lele menantu mereka. Ayah Lele dan aku pernah bertemu 8 tahun lalu. Kami asing. Lagi pula, aku tak pernah mau merebutnya darimu. Aku tak tahu dia tunangan keluargamu. Beraninya kau berbohong. Apa semua buta? Kau ngejar dia tiap hari. Kabarnya kau yatim piatu miskin dan putus kuliah. Perempuan rendahan sepertimu berani mencuri tunangan putriku? Benar, Shen Sangyu. Aku pastikan kau sengaja merancang rencana untuk masuk ranjangnya dulu. Kira punya anak ini bisa menjamin kekayaanmu, ingin bangkit bagai Phoenix. Tanpa itu, kau tak layak berdiri di sini. Masih bermimpi kawin kaya? Khayalan belaka. Jadi putri ini hasil dari akal bulus perempuan licik. Aku dengar keluarga Song tak setuju dengan pernikahan ini. Mereka mungkin sudah tahu akal busuknya dari dulu. Keluarga Song. Nona Shen, ambil 10 juta yuan ini, pergi segera, dan putus hubungan dengan Song. Soal anakmu, tenang saja. Setelah Yue menikah ke keluarga Song, aku pastikan dia diperlakukan layak. Sampah pencinta uang. Tak bisa lepaskan pandangan. Coba sogokku dengan recehan. Shen Sangyu, 10 juta bukan jumlah kecil. Bisa menghidupimu seumur hidup. Dengan gajimu pas-pasan, kapan bisa dapat segini? Jika kau ini ayah Lele, aku mungkin dapat lebih dari 10 juta, bukan? Lagi pula, keluargamu cukup kaya untuk menguburku dengan uang. Ya kan? Keluargamu sangat kaya. Lalu kenapa tidak gunakan uangmu untuk menghancurkan orang miskin sepertiku? Kau, yang kau mau. Ambil setiap sen dari ayah Lele dan keluarganya. Ambil semua yang mereka punya. Kita tak mungkin bisa menyaingi kekayaan keluarga Song. Apa kau gila? Kau bukan datang untuk uang, kau datang untuk mengejek kami. Kau pasti bercanda. Aku hanya ingin kau tahu bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Selain itu, aku tak pernah berniat menikahi ayah Lele. Kalau begitu pergi sekarang. Hari ini upacara adopsi putriku. Mengapa aku harus pergi? Kakak, jangan terlalu baik padanya. Orang seperti dia harus diperlakukan tegas. Lakukan seperti perintahku, akan segera terlaksana. Nenek, Mengapa nenek ke sini? Segera ke upacara sekarang. Ibu Lele sudah datang.
Temui dia segera. Aku yakin kau akan menyukainya. Mengerti, akan ku selesaikan langsung. Bos, kabar mendesak. Sang Yu sudah datang ke sini. Mengapa dia datang? Mungkin ingin mengacau pertunanganmu dan mencuri pengantin pria. Sang Yu, wanita itu hamil kembar. Apa rencananya? Meniadakan pengantin pria? Akan kuberi pelajaran. Hari ini, acara pengakuan putriku. Mengapa aku harus pergi? Kakak, sudahlah jangan sungkan dengannya. Orang seperti dia harus diperlakukan tegas. Nyonya yang mengundangku ke sini hari ini, kalian tak berhak mengusirku. Dulu menolak menikah ke keluarga Song, sekarang menolak pergi. Kau hanya berpura-pura mulia. Lagi pula kau tak mau mendengar, sudahlah tak usah ku jelaskan. Kira dengan punya anak, kau jadi istimewa? Mimpi masuk keluarga, Sang? Lihat cermin, pantaskah kau? Kalau bukan karena memberi mereka anak perempuan, mereka takkan pedulikanmu. Jika putrimu hilang, bagaimana kau akan menikah ke sini? Tak ada anak? Mengapa kau bicara begitu? Apa kau dalang penculikan Lele tadi? Kau yang lakukan. Beraninya kau menuduhku. Mana buktimu? Kau. Oh, kenapa sih? Berani-beraninya pukul aku. Sudah kuperingatkan, jangan sentuh anakku. Kau akan menyesal. Yue, kau baik-baik saja. Ibu, dialah yang memfitnahku. Dia memperlakukanku begini. Ibu harus membelaku. Kau, minta maaf pada putriku. Dia yang culik anakku duluan. Mengapa aku harus minta maaf? Kau tidak punya tata krama. Menuduh tanpa dasar, tanpa bukti. Siapa orang tuamu? Aku ingin tahu siapa yang ajari etiketmu. Ibu, dia yatim piatu, dibesarkan oleh seorang wanita tua yang mengumpulkan sampah sepanjang hidupnya, tidak punya orang tua sama sekali. Jadi ini menjelaskan kurangnya sopan santun, tidak ada orang tua yang mengajarinya. Orang tuanya mungkin tahu dia sudah busuk sejak lahir, itu sebabnya mereka membuangnya. Tutup mulutmu. Orang tuaku meninggalkanku, bukan karena ini. Kami terpisah karena kecelakaan. Saya minta maaf pada adikku sekarang. Tidak mungkin, lepaskan aku. Menindas Yue di depanku sendiri? Apa kau pikir keluarga Lin tidak punya wibawa? Sweeter repertoire dari putriku sekarang. Atau ini akan membuat menyesalinya. Aku tidak mau. Dengarkan baik-baik. Jingwen milikku. Keluarga kita sudah dekat. Sama beberapa generasi. Bahkan jika dia mengakui putrimu hari ini, dia tidak akan pernah menikahimu. Jingwen, apa kau tidak tahu? Ayah Lele adalah CEO. Takut sekarang, kan? Aku punya orang tua yang menyayangi dan saudara laki-laki yang melindungi. Kau hanya seorang yatim piatu tanpa dukungan keluarga. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Apa yang terjadi? Jadi ayah Lele benar-benar CEO. Jingwen, wanita ini sungguh biadab. Kami hanya ingin berbicara dengannya. Dia menyiram anggur ke seluruh tubuhku. Gaun ini adalah haute couture khusus. Berani-beraninya dia mempermalukan keluarga Lin di depan umum. Dia harus bertanggung jawab hari ini. Benar. Keluarga Lin kami punya martabat yang harus dijaga. Dia berani memperlakukan kami dengan tak tahu malu. Sangat tidak menghormati. Shen Sangyu, katakan dengan jelas. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Jingwen, sungguh, apa yang bisa kami lakukan padanya? Kami hanya ingin minta maaf darinya. Jingwen, kami selalu menganggapmu sebagai calon menantu kami. Jangan memihak wanita ini melawan keluarga kami. Bagaimanapun, dia harus dimintai pertanggungjawaban. Benar. Atau keluarga Lin kami akan tinggal diam. Perkawinan aliansi adalah takdir keluarga kaya. Jika memang begitu, aku benar-benar bahan tertawaan. Shen Sangyu, bicaralah.
Bagaimana aku membantumu jika diam saja? Apa kau benar-benar akan membantuku? Tentu saja. Jingwen, apa maksudmu? Kau tak mungkin membelanya buta hanya karena dia ibu sang putri. Apa katamu? Kau ibu Lele. Kau adalah ibu Lele. 8 tahun lalu, kau juga pengantin yang nenek pilih dulu. Dari awal memang tak ada pilihan. Jingwen, kakak, kenapa kau begini? Kau tak bisa seenaknya. Di hotel, kau mengurung putriku di gudang sampai dia takut ruang sempit. Kau yang panik waktu itu. Aku... Di rumah sakit, kau larang direktur mengobatinya. Itu juga perbuatanmu. Hari ini dialah yang merencanakan penculikan Lele, makanya kusiram dia pakai anggur. Beraninya kau. Jingwen, kakak, aku tidak. Semua itu hanya rekayasa Shen Sangyu. Aku tak pernah menyakiti anak itu. Jingwen, tenanglah. Song Jingwen, apa yang kau lakukan? UER bukan orang seperti itu. Masa hanya karena perkataan perempuan ini kau mau bertindak gegabah dan lukai UER? Dia memfitnahnya. Keluarga Song, tak pedulikah kalian dengan keluarga Lin? Jingwen, keluarga kita berteman dekat. Kau sudah punya anak dengan perempuan lain. Sudah mencelakai Yue. Sekarang tanpa bukti, akan kubiarkan kau lukai Yue. Pergi. Presiden Song. Setelah dapat pesan ketua, saya tangkap mereka di dermaga. Mereka hendak kabur pakai kapal. Sudah saya interogasi mereka berdua dalam penculikan putri kecil kita. Sudah kuperiksa mereka. Keduanya adalah penculik Tuan Putri. Nona Lin. Tolong kami. Berhenti memfitnah. Aku bahkan tidak kenal kalian. Nona Lin, kami mengambil uangmu untuk menculik Tuan Putri. Jangan kau khianati kami sekarang. Aku tidak. Berhenti berbohong. Jangan sampai kubunuh kalian hari ini. Kami punya bukti transfer mau kabur. Kau tak akan lolos. Jingwen, ini tidak benar. Aku tak bersalah. Aku tak pernah sakiti dia. Lagi pula, dia tak terluka, kan? Lebaik-baik saja, karena aku bertindak cepat. Jika terjadi sesuatu padanya, mati pun tak akan kuampuni kau. Paman, bukti sudah lengkap. Apa lagi yang mau kau katakan? Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau sudah gila. Fang Chi, bawa mereka bertiga ke kantor polisi. Beraninya menculik putriku. Kalian harus membusuk di penjara. Siap, Tuan. Bawa mereka. Ini kesalahan pertama kami. Kasihanilah kami. Ibu, jangan tinggalkan aku. Kalian tak boleh bawa dia. Bibi. Tuan Song, pertimbangkan hubungan keluarga kita. Kau ampunilah Yue. Jika terus ikut campur, aku tak akan segan-segan. Kalian berdua kukirim ke penjara. Kau berani? Kau coba saja. Tetap tenang. Oh, coba saja. Tetap tenang. Santai saja. Ibu, anak baik. Bagaimana bisa tenang? Keluarga kami hanya punya Yue sebagai anak. Lagi pula, mereka baik-baik saja. Kan? Mengapa begitu berlebihan? Perhatikan bicaramu. Diberi hati, minta jantung. Yue kesayanganmu adalah satu-satunya anakmu. Bagaimana dengan Le? Apakah dia bukan putri satu-satunya? Jangan uji kesabaranku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bertindak kejam. Jangan lupa, keluarga kita bersekutu. Kau bahkan tak mau menghargai kami. Tidak mau. Penjaga, usir mereka semua. Kalian harus mengantar Lin Yue ke penjara. Atau keluarga Lin. Cukup tunggu untuk bangkrut saja. Kau.
bawa mereka. Ya, kalian berdua, silakan. Ayo. Leh, kemari. Istriku, kau puas dengan hasilnya? Siapa istrimu? Kau bilang tak mau menikahiku, kan? Kapan aku bilang begitu? Lihat sendiri. Maaf, kita punya anak bersama, tapi aku mau nikahi orang lain. Bukan kamu. Kau pikirkan apa yang kau mau, aku bisa menebusnya. Jadi, ini semua kesalahpahaman, makanya dia menolakku di hotel. Ini semua salah paham, bukannya kau bilang kau akan menikah dengan ayahnya, Le? Lalu kapan kau mau menikah denganku? Sekarang juga, Ayah Lee. Jom.